Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Tabipun. Perkenalkan, nama saya dari Sakma Syafiq Al-Ghifari, NPM 22520111165, yang dimana dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai tugas makalah hukum persaingan usaha yang diberikan oleh Ibu Rilda kemarin. Dimana Bu Rilda kemarin memberikan tugas untuk membuat makalah tentang tata cara penanganan praktik monopoli dan juga persaingan usaha tidak sehat, serta upaya hukumnya. Yang dimana dalam kesempatan ini saya membahas mengenai analisis penanganan dugaan kartel minyak goreng oleh KPPU dalam perspektif pasal 5 dan juga pasal 11 di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, studi atas lonjakan harga minyak goreng pada tahun 2021 hingga 2022, di mana masuk ke dalam latar belakang dalam sebuah masalah, di mana persaingan usaha merupakan fondasi penting dalam sistem ekonomi modern, termasuk di Indonesia. Dengan adanya persaingan usaha yang sehat, pelaku usaha terdorong untuk terus memberikan pilihan yang terbaik bagi konsumen untuk menjaga agar persaingan tersebut tetap fair dan juga Indonesia tetap fair. Di mana Indonesia saat ini memiliki Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan juga persaingan usaha tidak sehat. Nah, undang-undang ini lahir dari pasca reformasi sebagai antisipasi atas struktur ekonomi Indonesia yang sebelumnya sangat rentan terhadap monopoli dan juga penguasaan pasar oleh kelompok usaha tertentu. Di mana krisis ekonomi tahun 98 membuktikan bahwa betapa rapuhnya struktur pasar yang terlalu terpusat dan tidak kompetitif. Nah, karena itu, regulasi persaingan usaha menjadi instrumen penting dalam membangun kembali ekonomi yang stabil dan juga berkeadilan. Nah, salah satu bentuk praktik antar pesaing yang paling bahaya adalah kartel, yaitu perjanjian terselubung antara pelaku usaha pesaing untuk mengatur harga, membatasi produksi atau menguasai distribusi suatu barang. Nah, dalam konteks pasar minyak goreng, potensi terjadinya kartel menjadi lebih besar karena struktur industrinya yang oligopolistik, yang dimana hanya beberapa perusahaan besar yang menguasai sebagian besar produksi dan juga distribusi nasional. Struktur seperti ini memungkinkan koordinasi antara pelaku usaha tuh jadi lebih mudah, baik secara langsung maupun melalui pola perilaku pasar yang tidak wajar. Nah, dalam kasus ini pada periode akhir tahun 2021 hingga awal 2022 menjadi titik kritis yang memunculkan kembali kekhawatiran adanya kartel di industri minyak goreng. Yang pada periode ini Indonesia mengalami lonjakan harga minyak yang begitu cepat disertai dengan kelangkaan di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Kenaikan harga tidak terjadi pada satu atau dua merek saja, tetapi juga terlihat seragam dan hampir bersamaan di seluruh pasar yang ada di Indonesia. Nah, data dari Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa harga minyak ini naik sebesar 34% dalam hitungan bulan, dan kelangkaan barang yang menyebabkan masyarakat harus mengantri panjang untuk mendapatkan stok harga normal dari minyak itu sendiri. Kondisi ini sangat berdampak tentunya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang bergantung pada minyak goreng sebagai kebutuhan pokok sehari-hari. Yang membuat situasi semakin mencurigakan adalah kenyataan bahwa lonjakan harga tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan perkembangan harga global. Ketika harga CPO dunia sempat turun, terus harga minyak goreng di Indonesia justru tidak ikut turun dan tetap tinggi. Selain itu, ditemukan penurunan produksi yang terjadi serempak pada banyak perusahaan besar. Tentunya, pemerintah telah mencoba mengendalikan harga melalui kebijakan seperti harga eceran tertinggi atau HET dan juga Domestic Market Obligation atau DMO. Namun, kebijakan tersebut justru diikuti oleh kelangkaan stok di pasar. Yang dimana fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar.
Apakah kelangkaan dan juga kenaikan tersebut murni akibat faktor ekonomi atau terdapat praktik pengaturan pasar oleh pelaku usaha? Nah, inilah yang membuat inilah yang kemudian mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk memulai penyelidikan atas dugaan praktik kartel dan juga penetapan harga minyak goreng yang merujuk pada pasal 5 dan juga pasal 11 di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penyelidikan ini menjadi sangat penting karena menyangkut komoditas strategis yang mempengaruhi kehidupan hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Selain itu, kasus ini juga menjadi ujian besar bagi efektivitas penegakan hukum persaingan usaha yang ada di Indonesia. Mengingat kompleksitas pembuktian kartel ini struktur pasar yang oligoplistik, serta keterlibatan perusahaan-perusahaan besar berskala nasional. Nah, dari latar belakang tersebut yang demikian luas dan juga sensitif, analisis mengenai bagaimana KPPU menangani dan juga kartel minyak menjadi sangat relevan selain melihat apakah ada pelanggaran pada pasal 5 dan juga pada pasal 11, yang kemudian penting untuk memahami bagaimana bukti-bukti yang dikumpulkan, metode apa saja yang digunakan, dan bagaimana putusan tersebut kemudian diuji melalui mekanisme upaya hukum yang juga yang upaya hukum seperti keberatan ataupun kasasi. Di mana kasus ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tapi juga menyangkut kepercayaan politik terhadap integritas pasar dan juga kemampuan untuk melindungi kepentingan konsumen. Nah, dari latar belakang tersebut muncul rumusan masalah yang akan saya jelaskan di makalah ini. Yang pertama, ada bagaimana tata cara penanganan dugaan praktik kartel dan penetapan harga dalam kasus lonjakan harga minyak goreng tahun 2021 sampai 2022 yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha berdasarkan ketentuan pasal 5 dan juga pasal 11 di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan juga yang kedua, ada bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha maupun pihak terkait setelah dikeluarkannya putusan KPPU atas perkara dugaan kartel minyak goreng, serta sejauh mana upaya hukum berperan dalam menjamin efektivitas penegakan hukum hukum persaingan usaha di Indonesia. Di sini saya akan menjawab rumusan masalah yang pertama, mengenai tata cara penanganan dugaan praktik kartel dan penetapan harga dalam kasus lonjakan harga minyak goreng pada tahun 2021 sampai 2022 yang dilakukan KPPU berdasarkan pasal 5 dan juga pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penanganan dugaan praktik kartel pada komoditas minyak goreng pada tahun 2021 hingga 2022 menjadi salah satu perkara yang terbesar yang ditangani oleh KPPU pasca pandemi. Proses ini dimulai dari inisiatif KPPU pada Januari 2022 setelah indikator pasar menunjukkan gejala kuat adanya perilaku paralel, yaitu kenaikan harga yang seragam di berbagai wilayah serta penurunan produksi minyak oleh kelompok perusahaan besar yang menguasai sebagian besar pangsa pasar. Nah, di mana fenomena ini dianggap tidak wajar, terutama karena terjadi bersamaan meskipun harga produksi dan harga CPO di dunia sempat mengalami penurunan. Nah, secara hukum, KPPU menangani kasus kartel berdasarkan ketentuan pasal 5, yaitu penetapan harga, dan juga pasal 11 mengenai kartel produksi atau pemasaran dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, kedua pasal ini mensyaratkan adanya perjanjian antara pelaku usaha pesaing karena praktik kartel sangat jarang memiliki bukti langsung atau direct evidence, yang dimana KPPU menggunakan metode indirect evidence yang sah menurut peraturan KPPU tentang pedoman kartel. Dimana yang pertama, tahapan penanganan oleh KPPU yang dimana mengikuti struktur dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 melalui berbagai tahapan. Yang pertama ada klasifikasi awal dan juga penyelidikan. Nah, KPPU ini sendiri dia melakukan klasifikasi terhadap informasi pasar yang memeriksa data harga, distribusi serta pangsa pasar pelaku usaha. Yang dimana tahap penyelidikan ini berlangsung maksimal selama 60 hari, dan dalam kasus ini KPPU mengumpulkan data harga dari retail dan distributor, data produksi para produsen, data ekspor impor, dokumen internal pelaku usaha yang berhasil diperoleh, dan juga keterangan saksi ahli dari ekonomi.
Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan pendahuluan, di mana pada tahap ini Majelis KPPU memanggil pelaku usaha untuk memastikan apakah terdapat cukup bukti untuk dilanjutkan ke pemeriksaan lanjutan. Nah, dalam kasus minyak goreng ini KPPU menemukan indikasi price parallelism, yaitu pola kenaikan harga yang seragam sehingga perkara naik ke tahap berikutnya. Nah, yang selanjutnya adalah pemeriksaan lanjutan. Nah, Majelis Komisi memanggil 27 pelaku usaha minyak goreng, saksi ahli hukum persaingan, ahli ekonomi industri, dan juga asosiasi GIMNI atau Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia. Nah, data diperdengarkan termasuk dokumen pertemuan antar pelaku yang dianggap berpotensi menjadi forum koordinasi mengenai harga dan juga pengaturan produksi. Yang selanjutnya adalah metode pembuktian oleh KPPU. Nah, yang KPPU menggunakan metode seperti yang saya jelaskan tadi, menggunakan indirect evidence, yaitu yang pertama bukti komunikasi. Terus, dalam ini KPPU menemukan adanya pertemuan antar pelaku usaha yang membahas kondisi pasar, termasuk penemuan yang melibatkan asosiasi GIMNI. Pertemuan ini dianggap berpotensi menjadi sarana berbagi informasi sensitif seperti rencana produksi, strategi penjualan, dan juga proyeksi dari harga tersebut. Dalam analisis KPPU, tentunya pola pertemuan tersebut bersamaan dengan naiknya harga minyak goreng di seluruh daerah. Nah, selanjutnya adalah bukti ekonomi. Nah, bukti ekonomi ini membuktikan bahwa struktur minyak goreng oligopoli ketat dengan CR4 mencapai 71,52% sebagaimana tercantum di dalam putusan tersebut. Artinya, 4 grup besar menguasai lebih dari 70% pasar nasional, di mana KPPU memakai uji homogeneity of variance, yang dimana untuk melihat keseragaman perubahan harga dan juga parallelism test. Nah, yang selanjutnya adalah facilitating practice, yang dimana KPPU juga menemukan indikasi bahwa produsen besar serempak menurunkan produksi dan distribusi sehingga kelangkaan meningkat. Nah, hal ini terlihat dari penurunan volume produksi pada bulan Oktober 2021 sampai Mei 2022, laporan retail yang menunjukkan keterbatasan pasokan dari distributor, stok pabrik yang tidak sebanding dengan tingkat permintaan. Nah, hasil pemeriksaan dari isi putusan KPPU, tentunya saya di sini menggunakan putusan KPPU nomor 15 garing KPPU strip 1 Romawi strip 2022. Nah, di dalam putusan tersebut, di sini bahwa pasal 5 tentang penetapan harga itu tidak terbukti. KPPU menyatakan tidak menemukan adanya perjanjian eksplisit antara pelaku usaha untuk menetapkan harga pasar. Nah, parallelism test ini tidak cukup untuk membuktikan adanya price fixing agreement karena dapat terjadi akibat dinamika pasar oligopoli. Nah, selanjutnya di pasal 11 tentang kartel produksi atau pemasaran ini juga tidak terbukti. Nah, majelis ini menilai bahwa bukti dari komunikasi tidak cukup kuat untuk menunjukkan bahwa adanya kedekatan pengaturan produksi atau pemasaran. Pertemuan antar pelaku tidak dianggap tidak memadai dengan bukti adanya persetujuan bersama. Akan tetapi, KPPU menemukan bahwa pelanggaran terdapat di dalam pasal 19 huruf C, yaitu mengenai pembatasan peredaran atau distribusi barang yang merugikan masyarakat, di mana KPPU menyatakan 7 dari 27 pelaku usaha terbukti bersalah, yakni PT Saling Infomas Pratama Tbk, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Smart Tbk, PT Binakarya Prima, PT Asianagro Agung Jaya, PT Sinar Alam Permai, dan juga PT Multimas Nabati Asahan, yang dimana mereka dianggap secara seragam menurunkan produksi yang menyebabkan kelangkaan minyak pada tahun 2021 hingga 2022. Nah, di mana KPPU menjatuhkan sanksi terhadap 7 perusahaan tersebut dengan menjatuhkan total denda 71,28 miliar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha serta sejauh mana upaya tersebut berperan dalam efektivitas penegakan hukum persaingan usaha yang ada di Indonesia.
Upaya hukum adalah bagian penting dari sistem persaingan usaha karena menjadi mekanisme kontrol terhadap kewenangan KPPU. Nah, dalam kasus minyak goreng ini, upaya hukum tidak hanya digunakan, tapi juga menjadi arena penting untuk menunjukkan kelemahan sistem pembuktian di Indonesia. Nah, upaya hukum yang digunakan terhadap yang dapat digunakan para pelaku usaha atau pengusaha, mereka dapat melakukan upaya hukum terhadap putusan KPPU. Yang pertama, upaya hukum keberatan ke pengadilan niaga. Nah, berdasarkan pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Jungto Perma Nomor 3 Tahun 2021, pelaku usaha berhak mengajukan keberatan dalam 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan putusan KPPU. Di mana dalam perkara ini 7 pelaku usaha yang dijatuhi denda itu mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Nah, apa saja yang dinilai oleh Pengadilan Niaga? Pengadilan Niaga menilai yang pertama, apakah prosedur KPPU itu benar? Yang kedua, apakah bukti yang digunakan valid menurut hukum? Yang ketiga, apakah KPPU menerapkan pasal secara tepat? Dan yang keempat, apakah analisis ekonomi dapat dijadikan dasar pembuktian hukum? Nah, contoh putusan yang saya gunakan di sini menggunakan putusan Pengadilan Negeri Niaga PN Niaga nomor 1 garing PD Texas strip KPPU garing 2023, yang dimana pengadilan mempertanyakan keabsahan indirect evidence yang digunakan oleh KPPU, ketetapan penggunaan metode ekonomi seperti parallelism test, dan juga kesimpulan KPPU bahwa penurunan produksi dilakukan secara seragam. Pengadilan berpendapat bahwa metode indirect evidence belum sepenuhnya dikenal dalam sistem pembuktian di Indonesia, yang artinya standar pembuktian dipakai dalam KPPU belum tentu dapat diterima oleh hakim. Nah, selanjutnya tentunya mereka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari kerja. Nah, MA ini memeriksa apa aja sih? MA memeriksa penerapan hukum, logika putusan pengadilan niaga, dan juga konsistensi KPPU dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Di mana dalam kasus minyak goreng sebelumnya, MA pernah membatalkan putusan KPPU karena menilai indirect evidence itu tidak cukup kuat untuk presiden. Ini sangat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam kasus 2021 hingga 2022. Nah, selanjutnya, penerapan upaya hukum terhadap efektivitas menegakkan persaingan hukum usaha. Nah, yang mekanisme keberatan dan kasasi memiliki dua sisi yang kontras. Yang pertama, ada peran positif, yang dimana menjadi mekanisme checks and balance. Pelaku usaha dapat menguji apakah KPPU bekerja secara profesional, tidak bias, dan mengikuti standar pembuktian yang benar. Selanjutnya, meningkatkan akuntabilitas KPPU. KPPU tidak hanya dapat menjatuhkan saksi, tapi tanpa bukti kuat karena akan diuji kembali oleh pengadilan. Selanjutnya adalah menjamin perlindungan hak pelaku usaha. Nah, ini cukup penting untuk mengingat sanksi KPPU sifatnya administratif ya, tetapi berimplikasi besar pada bisnis. Nah, selanjutnya peran negatif. Peran negatif dan juga tantangan. Nah, peran negatifnya yang pertama ada putusan KPPU sering banget dibatalkan. Termasuk dalam perkara minyak goreng yang sebelumnya pada tahun 2009, KPPU yang telah ingkrah tidak dieksekusi karena pengadilan niaga enggan menetapkan eksekusi. Terus eksekusi putusan lambat dan juga tidak langsung dilakukan. Terus kewenangan KPPU juga terbatas karena di sini KPPU tidak dapat memaksa pelaku usaha untuk membayar denda. Mereka harus minta penetapan eksekusi dari pengadilan negeri, dan juga perbedaannya perspektif antar lembaga ekonomi atau KPPU dan lembaga hukum atau pengadilan, yang dimana hakim di pengadilan sering tidak menerima economic evidence sebagai bukti kuat sehingga banyak putusan KPPU yang gugur. Nah, dalam kasus minyak goreng tahun 2021 hingga 2022 ini, keberatan dan kasasi menjadi penentu apakah putusan KPPU akan bertahan atau akhirnya dibatalkan sebagaimana perkara-perkara sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya adalah lonjakan harga minyak goreng pada tahun 2021 hingga 2022 membuka potret bahwa struktur pasar minyak di Indonesia sangat terkonsentrasi dan rentan terhadap perilaku anti persaingan. KPPU melalui
penerapan pasal 5 dan juga pasal 11 di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 serta mekanisme pembuktian rule of reason, melakukan penanganan perkara dengan mengendalikan bukti ekonomi dan juga bukti komunikasi. Hasilnya, KPPU tidak menemukan bukti penetapan harga pada pasal 5, tetapi membuktikan adanya pembatasan distribusi oleh 7 pelaku usaha yang melanggar pasal 19 huruf C, di mana upaya hukum yang tersedia bagi pelaku usaha berupa keberatan ke pengadilan dan juga kasasi ke Mahkamah Agung memainkan peran penting sebagai pengawasan yuridisial terhadap putusan KPPU. Namun efektivitas penanganan hukum persaingan usaha masih menjadi tantangan, seperti perbedaan standar pembuktian antara KPPU dan pengadilan, proses keberatan yang panjang, serta lemahnya eksekusi putusan. Nah, sini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan dan kewenangan KPPU, peningkatan kapasitas penegakan hukum, harmonisasi standar pembuktian, serta perbaikan mekanisme eksekusi agar hukum persaingan usaha benar-benar mampu menjaga stabilitas pasar dan melindungi kepentingan masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.